Baik, silakan duduk, Bapak, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nur Ambia, SHMH, sebagai mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih Ibu dan Bapak telah mempercayakan saya sebagai mediator dalam perkara ini yang telah Bapak Ibu pilih. Selanjutnya kepada Ibu dan Bapak saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silahkan dari Ibu dulu. Perkenalkan, nama saya Razi Zahra sebagai penggugat. Terima kasih kepada Ibu penggugat. Bapak silahkan perkenalkan dirinya juga. Nama saya Abdul Farhan, saya sebagai tergugat. Terima kasih kepada Bapak. Baik, sebelum mediasi kita mulai, terlebih dahulu saya menjelaskan fungsi dari mediasi ini, yang mana adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang dimediasikan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, penyelesaian melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seorang mediator. Dan pada pertemuan kali ini, Ibu Razi Zahra dan Bapak Abdul Farhan telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang perlu diketahui, mediator ini bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani Ibu Razi Zahra dan Bapak Abdul Farhan dalam menemukan titik temu agar mencapai kesepakatan dan dapat dipahami Bapak dan Ibu. Baik, Pak. Baik, agar tidak terjadi fitnah terhadap diri saya, bahwa dalam tahap mediasi ini ada yang namanya kaukus. Jadi apabila tidak mendapatkan solusi atau memahami atau mengalami deadlock atau kesalahpahaman, maka akan ada pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak. Misalnya Ibu Razi Zahra dan Bapak Abdul Farhan ada kendala dalam menyampaikan yang tidak mungkin disampaikan dalam pertemuan ini, maka akan disampaikan dalam saat kaukus nanti, baik dengan penggugat maupun dengan tergugat. Jadi Bu Razi Zahra dan Bapak Abdul Farhan, terlebih dahulu kita jalankan pertemuan mediasi ini. Kita sepakati bersama-sama jika tidak menemukan titik temu dalam mediasi ini. Yang pertama, ini kita akan melakukan pertemuan yang berikutnya yang kita sepakati pada hari ini. Jadi waktu pertemuan kaukus maupun pertemuan perumusan kesepakatan perdamaian hingga selesai. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu sepakat jadwal mediasi ini kita usulkan? Sepakat, Pak. Sepakat Bapak? Baik. Jadi apakah ada yang ingin mengusulkan waktunya? Izin, Pak. Ya, saya mengusulkan jadwalnya di hari Selasa dan hari Kamis, Pak. Baik, ada usulan dari pihak penggugat, yaitu Ibu Razi Zahra. Mediasi ini kita laksanakan setiap pada hari Selasa dan hari Kamis. Ya. Betul ya Bu? Iya, Pak. Bagaimana tanggapan dari Bapak sebagai tergugat? Baik, saya setuju. Baik, terima kasih Bapak. Baik, untuk pertemuan mediasi ini kita laksanakan setiap hari Selasa dan setiap hari Kamis. Iya. Kita tunggu. Jadi setiap minggunya itu kita adakan mediasi hari Selasa dan hari Kamis. Semoga mediasi dapat memberikan solusi yang terbaik untuk kita bersama-sama ya Ibu Bapak. Sebelum mediasi kita mulai, kita harus membuat tata tertib terlebih dahulu agar mediasi ini dapat berjalan sebagai mana yang kita harapkan. Jadi yang pertama, saya ingin membuat peraturan dalam mediasi ini. Yang pertama, ada tata tertib yang
harus disiplin baik penggugat maupun tergugat. Yang kedua, tidak diperkenankan mencaci maki, berkata kasar, dan mengumpat. Dan yang ketiga, tidak membawa senjata tajam. Yang keempat, tidak menyela saat salah seorang berbicara. Jadi Ibu Rizahra dan Bapak Abdul Farhan boleh menambahkan kesepakatan kita bersama ini, mungkin dari penggugat ataupun tergugat dapat menambahkannya. Bagaimana Ibu? Izin Pak, sedikit menambahkan, sebaiknya kita tidak bermain handphone. Selanjutnya juga kita tidak saling menyakiti satu sama lain dan dilarang untuk merokok, Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya silahkan kepada Bapak tergugat untuk menyampaikan bila ada yang untuk ditambahkan dalam peraturan. Saya ingin menambahkan beberapa syarat. Yang pertama itu tidak boleh emosi, dan yang kedua harus mengikuti aturan. Terima kasih kepada Bapak telah menyampaikan. Jadi poin-poin ini terdapat 10 poin semuanya yang peraturan harus kita sepakati sebagai pedoman kita bermediasi sehingga tidak saling merugikan. Jadi poin-poin yang sudah kita sepakati itu akan saya tulis sebagai jalannya peraturan dalam kita bermediasi. Baik, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar terlebih dahulu dari Ibu Rizahra untuk menyampaikan keterangan. Bagaimana Bapak, setuju? Setuju. Silakan Ibu untuk menyampaikan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini Pak, Pak Afdal ini sampai saat ini masih terikat hutang dengan saya senilai 10 juta rupiah. Nah, padahal di dalam surat perjanjian, Pak Afdal ini sudah sepakat untuk melunasi hutangnya pada tanggal 10 Oktober 2023. Namun sampai saat ini, yaitu tanggal 10 Oktober 2024, tergugat masih belum melunasi hutangnya kepada saya. Saya juga sudah beberapa kali melayangkan somasi kepada Pak Afdal, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Pak Afdal. Padahal saya sangat tidak menginginkan hal ini terjadi, tapi kalau hutangnya masih belum dibayar, ya saya mau bagaimana lagi? Saya juga posisinya butuh uang tersebut, Pak. Baik, berarti artinya Ibu kecewa atas kejadian ini. Iya benar Pak, saya kecewa. Jadi Ibu Rizahra menginginkan agar pembayarannya cepat yang dilakukan oleh Pak Abdul Farhan ya. Iya benar Pak, karena hutang Pak Afdal ini juga terbilang cukup besar, dan di dalam surat perjanjian Pak Afdal ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutangnya pada tanggal yang sudah disepakati Pak. Baik, telah saya dengarkan penjelasan dari Ibu Rizahra. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Abdul Farhan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Baik, silahkan Bapak. Jadi begini, saya menyadari atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya mohon maaf juga kepada Ibu atas kejadian ini, karena untuk saat ini saya belum ada uangnya untuk membayar hutang tersebut. Dan saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu dengan saya, karena gugatan ini nama baik saya jadi tercoreng. Oh, jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik. Kemudian Bapak menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baik. Apakah benar Bapak? Iya Pak, itu sangat benar. Jadi setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Rizahra dan Bapak Abdul Farhan, yang mana menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baik. Apakah benar Bapak dan Ibu? Benar Pak. Betul. Jadi di sini saya menyimpulkan ada kesepahaman awal yang saya dapatkan. Yang mana yang pertama Ibu Rizahra dan Bapak Abdul Farhan menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua Ibu Rizahra dan Bapak Abdul Farhan juga menginginkan agar masalah ini diselesaikan begitu. Apakah betul Bapak dan Ibu? Iya betul Pak. Seperti yang sudah saya jelaskan Pak, saya mau Pak Afdal ini sesegera mungkin untuk melunasi hutang-hutangnya, karena ini sudah jatuh temponya Pak. Baik, mengenai penjelasan Ibu Rizahra tadi, apakah
Bapak Abdul Farhan ada tanggapan? Eh, Sebenarnya saya sangat kecewa terhadap ibu karena terlalu gabah dalam mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara keluarga ataupun baik-baik. Eh, jadi dari penjelasan Bapak dan saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara ibu dan bapak dapat dilanjutkan. Benar begitu, Bapak? Ya, benar. Baik, jika ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya untuk menyimpulkan definisi permasalahan, yang mana definisi permasalahan terdapat dua. Di antaranya, yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan perkara tersebut. Dari kedua poin tersebut, apakah Bu Zahra ingin menjelaskan masalah terlebih dahulu? Intinya begini Pak, saya mau Pak Afdal ini sesegera mungkin untuk melunasi hutang-hutangnya kepada saya. Baik, selanjutnya Bapak Abdul Farhan, bagaimana menurut Bapak? Ada tanggapan, Pak? Dalam hal pelunasan utang, pasti saya akan bayar. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan. Saya harap Bu Zara bisa pengertian lah. Apakah Bapak Abdul Farhan memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Zahra? Bagaimana hari ini kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya. Terus berapa jumlah yang harus kita bayar serta tenggang waktu yang ditentukan. Nanti saya sepakati di sini. Sudah pasti dan saya juga bisa mempersiapkan uang untuk membayar utang tersebut. Baik, kalau begitu Pak, saya setuju mengenai apa yang Bapak sampaikan. Baik, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Raji Zahra dan Bapak Abdul Farhan sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun memutuskan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran. Baik, bagaimana kita membahas usulan nomor satu, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak Abdul Farhan memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk seterusnya Bu Zahra tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut. Dan saya berjanji saya tidak akan menjelekkan nama ibu. Baik, saya melihat Bapak Abdul Farhan memiliki itikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Rizahra? Silakan Ibu. Pada dasarnya saya juga tidak mau hal-hal seperti ini terjadi Pak. Kalau memang ada kejelasan dari Bapak terkait pelunasan hutang-hutangnya. Baik, dari penjelasan Ibu Rizahra dan Bapak Abdul Farhan sepakat untuk menjaga nama baik dan hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang. Bagaimana, ada tanggapan dari Bapak? Mengenai pelunasan hutang, saya pasti akan segera melunasi. Tapi saya butuh waktu 5 bulan untuk melunasi hutangnya. Bagaimana Ibu Zahra dari pihak Bapak Abdul Farhan memberi kepastian soal pembayaran? Ada tanggapan dari Ibu? Saya keberatan Pak kalau 5 bulan. Saya mengusulkan 3 bulan saja Pak. Baik Ibu, sebelumnya kalau boleh tahu Bapak Abdul Farhan keperluan apa meminjam uang kepada Ibu Zahra? Jadi begini Pak, awalnya saya berhutang kepada ibu ini untuk keperluan membayar sekolah anak-anak. Namun saat jatuh tempo usaha saya mengalami kebangkrutan. Jadi uang tersebut saya pakai lagi untuk membayar untuk membangun usaha saya lagi. Insya Allah kalau Bu Zahra berbaik hati, saya minta tolong dalam waktu 5 bulan terhitung dari bulan ini.
tanggal 5 Oktober 2024, saya akan mencicil hutang sampai lunas di tanggal 10 Maret 2025. Bila saya tidak melunasi hutang pada tanggal tersebut, saya siap menerima konsekuensinya. Baik Bapak, jadi bagaimana tanggapan Ibu atas penjelasan Bapak Farhan tadi dan permintaan Bapak Abdul Farhan tadi? Baik, kalau begitu saya bantu Bapak untuk kali ini. Saya perbolehkan Bapak untuk membayar hutangnya dengan cara menyicil selama 5 bulan, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan 10 Maret 2025. Yang mana setiap bulannya pada tanggal 15 Bapak wajib mencicil kepada saya senilai 2 juta rupiah, boleh dengan cash ataupun transfer. Baik Ibu, bagaimana Bapak Abdul Farhan setuju dengan pernyataan Bu Zahra? Baik Pak, saya setuju. Baik, menurut saya usulan-usulan tadi udah konkret dan akan saya buat surat kesepakatan yang akan Bapak dan Ibu tanda tangani nanti agar kesepakatan hari ini menjadi pegangan dari Bapak dan Ibu. Bila suatu saat nanti terjadi lagi perselisihan, bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, baik Ya, Pak. Pak. Apakah Ibu dan Bapak sudah saling memaafkan satu sama lain? Sudah Pak. Apakah kalian menjaga nama baik satu sama lain untuk melakukan perdamaian? Bisa Pak. Bisa Pak. Baik, pertemuan mediasi kita ini telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik dan hubungan baik. Melakukan pembayaran dengan cara pembayaran dicicil selama 5 bulan dengan cicilan per bulan yaitu 2 juta rupiah, yang mana artinya mulai tanggal 15 Oktober 2024 sampai 10 Maret 2025 Bapak Abdal wajib membayar hutang sampai lunas. Nanti naskah kesepakatan ini akan kita tuangkan dalam kesepakatan perdamaian melalui mediasi. Terima kasih kepada Ibu Razi Zahra dan Bapak Abdul Farhan. Saya ucapkan semoga pertemuan kali ini sehat selalu, tidak ada permasalahan dan pertengkaran lagi, selaku menjaga dan nama baik satu sama lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah berdamai dan menjalankan mediasi ini dengan kepala dingin dan juga menyepakati titik terang dari masalah ini. Iya Pak, sama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas bantuannya. Baik, saya sudahi mediasi pada hari ini. Untuk surat kesepakatan nanti bakal saya buat dan kita tanda tangani bersama. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.